Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, semoga Anda sehat. Kita teruskan materi kita, yaitu siklus penanggulangan bencana alam oleh Andi Rahmadi. Prinsip-prinsip penanggulangan bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang pertama adalah cepat dan tepat, yang mempunyai arti penanggulangan bencana alam harus cepat dan tepat. Kemudian yang kedua adalah prioritas, memprioritaskan daerah mana yang terjadi banyak bencana, ya, korbannya. Koordinasi dan keterpaduan, harus ada koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta atau lembaga kemasyarakatan. Berdaya guna dan berhasil guna. Yang kelima adalah transparansi dan akuntabilitas. Kemudian kemitraan, yang mempunyai arti kemitraan penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah tapi harus bersama dengan elemen masyarakat. Kemudian adalah ketujuh adalah pemberdayaan, upaya meningkatkan pengetahuan, pemanfaatan menghadapi bencana, antisipasi, penyelamatan, dan pemulihan. Kemudian diskriminatif, yaitu tidak membeda-bedakan. Yang ke-9 dan terakhir adalah non-proletisi, yang maksudnya adalah penanggulangan bencana dilarang memanfaatkan keadaan darurat dengan menyebarkan agama atau keyakinan tertentu, misalnya dengan dalih pemberian bantuan. Siklus penanggulangan bencana alam ada 4. Yang pertama adalah tahap pencegahan. Kedua adalah tahap tanggap darurat atau saat terjadi bencana. Ketiga adalah tahap rehabilitasi setelah bencana. Keempat, tahap rekonstruksi, pemulihan lah. Anda amati Gunung Semeru. Gunung Semeru ini sebelum meletus kelihatannya indah. Makanya dalam saat kelihatan indah inilah kita mengadakan tahap pencegahan. Yang pertama, tahap pencegahan adalah penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan bencana. Kedua, pengorganisasian dan pemasangan dan pengujian peringatan dini. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pemenuhan kebutuhan dasar. Keempat, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tanggap darurat. Selanjutnya, penyiapan dan evakuasi. Penyusunan data akurat, informasi pemutakhiran prostap atau prosedur tahap tanggap darurat bencana alam. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana. Kedua, tahap tanggap darurat yang isinya adalah penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pengaturan dan pembagian logistik tepat sasaran, perlindungan terhadap kelompok usia rentan, lansia, wanita, dan balita. Penyiapan penampungan sementara atau hunian sementara.
Gambar tersebut adalah gambar saat Gunung Semeru meletus pada tahun 2021. Penanganan korban bencana termasuk mengubur korban meninggal dan menangani korban luka. Selanjutnya adalah penentuan status keadaan status darurat bencana. Terakhir adalah pengkajian secara tepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan. Tahap rehabilitasi pertama adalah perbaikan sarana dan prasarana umum. Kedua, pemberian bantuan perbaikan masyarakat. Ketiga, pelayanan kesehatan. Keempat, pemulihan sosial ekonomi, sosial psikologis, publik, keamanan, dan ketertiban. Seperti yang dilakukan anggota PMI, gambar tersebut adalah pemulihan psikologis anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah rekonsiliasi dan resolusi konflik. Ini ditujukan untuk menangani konflik. Biasanya emosinya tinggi kalau saat terjadi bencana ya, atau setelah terjadi bencana. Tahap rekonstruksi, pemulihan. Yang pertama, pembangunan kembali sarana prasarana. Kedua, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Peningkatan sosial ekonomi budaya. Gambar ini adalah tahap rekonstruksi ya, dibuatkanlah rumah Teletubbies ya, untuk rumah tahan gempa ya. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan lain sebagainya. Ketiga, penerapan rancang bangun dan bencana seperti rumah Teletubbies yang seperti gambar tersebut. Terima kasih. Ingatlah, waspadalah, cermatilah. Negara Indonesia adalah negara yang rawan bencana karena berdasarkan letak geologis terletak di daerah cincin api. Apa itu daerah cincin api? Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Seperti biasanya, sumber dari berbagai internet dan buku geografi kelas 11. Oke anak-anak, selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita dilindungi dari mara bencana dan kesehatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.